Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Hai anak-anak, tahu nggak? Iblis itu adalah dari bangsa manusia, malaikat, binatang, atau jin. Nah, iblis itu adalah dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana minal jinni." Jadi iblis itu berasal dari golongan jin. Makanya di dalam surat Al-Falaq, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal jinnati wan nas." Kita disuruh berlindung dari godaan jin, yaitu iblis atau setan, wan nas dan manusia. Begitu. Nah, dulunya iblis itu adalah satu dari sekian jin-jin yang telah Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi karena mereka suka menumpahkan darah, suka berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah musnahkan seluruh bangsa jin. Tapi ada yang ketinggalan, yaitu namanya Azazil. Nah, jin yang ketinggalan ini sama malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membasmi seluruh jin, dirawat atau diasuh atau diangkat menjadi bagian dari malaikat. Makanya Azazil ini menjadi hamba Allah yang sangat rajin ibadahnya, ahli ibadah, cerdas,
Pokoknya Azazil ini hidup di tengah-tengah kehidupan malaikat, dididik oleh malaikat, diasuh sama malaikat, hidup bersama malaikat, sehingga Azazil ini kualitasnya luar biasa, paling cerdas, paling hebat ibadahnya. Maka Allah mengangkat Azazil menjadi pimpinan malaikat. Nah, sejak saat itulah Azazil ini menjadi pimpinan malaikat dan dia dipanggil oleh Allah termasuk bagian dari malaikat. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah bilang kepada malaikat, "Hai para malaikat, sujudlah atas perintahku kepada Nabi Adam." Maka Azazil ini walaupun bukan dari golongan malaikat, karena sudah dianggap bagian dan hidup bersama malaikat, maka perintah itu juga berlaku untuknya. Tapi apa yang terjadi, anak-anakku? Nah, iblis ini memiliki sifat sombong. Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih dari Adam dari hal apapun. Maka kesombongan inilah yang menyebabkan iblis, nama aslinya Azazil ini, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang perintah Allah. Nah, karena kesombongannya inilah dia berani melawan perintah Allah, sehingga Azazil ini akhirnya disebut dengan nama iblis. Iblis itu kata bahasa Arab yang artinya melampaui batas. Nah, inilah dosa pertama iblis, anak-anakku. Maka siapa yang memiliki sifat sombong, dia seperti iblis. Dan Allah marah kepada siapapun yang sombong. Oleh karena itu, anak-anakku, jangan sampai kita sombong. Kita merasa hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pandai, merasa lebih keren, merasa apapun, sehingga rasa sombong itu merendahkan teman-teman kita, merendahkan orang lain. Ini Allah nggak suka, anak-anakku, ya. Jadi kita harus harus rendah hati, ya, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita lanjutkan lagi cerita tentang Nabi Adam yang tadi. Mohon maaf sempat Bapak potong dulu karena Bapak mau menjelaskan ini. Karena ada yang bertanya, "Pak, kalau iblis itu dari bangsa jin, kenapa yang diperintahin malaikat kok jin juga termasuk yang diperintah?" Nah, begitu ceritanya, anak-anakku. Kenapa jin ini juga harus bersujud kepada Nabi Adam padahal yang disuruh bersujud adalah malaikat. Nah, begitu ceritanya. Jadi tahu ya. Baik, yuk kita lanjutkan kisah selanjutnya. Tang. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah.
Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam ini sebenarnya tidak tergoda oleh rayuan iblis. Jadi, apa yang membuat Nabi Adam ini melakukan kesalahannya? Apakah disengaja atau ada sebab lain? Nah, di dalam ayat yang tadi Bapak sebutkan ada kata-kata fanasiya. Artinya Nabi Adam itu lupa bahwa beliau pernah berjanji untuk tidak mendekati pohon yang kita kenal dengan pohon khuldi. Namun anak-anakku, karena Nabi Adam ini memang melakukan kesalahan, walaupun dilakukan dengan keadaan lupa, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Ini sebenarnya Allah memang ingin menciptakan Nabi Adam di surga, kemudian menaruhnya di bumi ini, biar Nabi Adam dan anak keturunannya nanti yang mengurus bumi ini. Begitu. Jadi kesalahannya Nabi Adam karena atas dasar lupa, tidak disengaja. Sebenarnya Nabi Adam tidak berdosa. Tahu nggak anak-anak bahwa semua nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Jadi nggak mungkin Nabi Adam melakukan kesalahan dengan sengaja. Nah, Allah sengaja bikin lupa biar Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi bukan dengan kesengajaan, sehingga Nabi Adam diturunin di bumi. Jadi anak-anakku, Bapak berpesan bahwa kita harus percaya bahwa Nabi itu, apalagi Rasul ya, Nabi dan Rasul maksudnya, semuanya dijaga oleh Allah. Namanya maksum. Maksum itu dijaga dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, kita juga harus meyakini bahwa Nabi Adam ini sebenarnya bukan orang yang berdosa karena melakukan sesuatu tidak disengaja. Dan semua perbuatan yang salah yang dilakukan dengan tidak sengaja itu tidak berdosa. Begitu ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan lagi kisah Nabi Adamnya. Tadi Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, inilah cerita selanjutnya. Tadang.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Nah, anak-anakku, beginilah cerita tentang Nabi Adam dan istrinya Hawa. Kemudian setelah anak-anaknya lahir, iblis ini terus menggoda dan menipu daya anak keturunan Nabi Adam. Bahkan anak keturunan pertama Nabi Adam yang bernama Qabil sampai tega membunuh saudaranya sendiri, adiknya, yaitu yang bernama Habil. Tapi Bapak tidak cerita di sini ya. Lain kali nanti kalau kita ada waktu lagi, kita akan teruskan kisah Nabi Adam dan anak keturunannya. Jadi nanti keturunan Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, itu semuanya nyambung ke keturunannya Nabi Adam nanti. Ya, baik, ini aja dulu ya. Sallallahu alaihi wasallam.